Assalamualaikum Mbak Eka, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Pak Sunardi. Gimana kabar Bapak, Kak? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Eh, Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah baik Baik ya. juga, Pak. Ya, udah lama nih Pak nggak pernah kelihatan di sekolah. Lagi sibuk apa nih Bapak sekarang? Iya Bu, ini saya kebetulan lagi sibuk mempersiapkan apa namanya kegiatan untuk pembasmian buta aksara Al-Quran Bu. Jadi anak-anak kita banyak yang ternyata masih kurang membaca Al-Qurannya. Ya seperti itulah Bu kegiatannya sekarang. Iya ya Pak ya. Hmm. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan sukses nih Pak ya. Jadi buta aksara membaca Al-Quran tadi bisa kita kurangin. Ya, amin amin. Terima kasih Bu. Nah, jadi kira-kira saat ini Ibu sedang sibuk apa enggak ini? Kalau ada waktu Enggak saya nih, mau apa sharing-sharing sedikit gitu, ya. Bu. Enggak Pak, saya lagi break nih Pak. Enggak apa-apa kok. Kalau Bapak mau sharing, mau cerita, yuk silakan Pak. Apa yang mau Bapak sharing, mau diceritakan? Ya, gini Bu. Jadi ada beberapa hari ini kan saya bingung ya kan untuk mencari solusi bagaimana caranya untuk menyelesaikan menuntaskan anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran itu, Bu. Gitu Pak ya. Jadi Ya. kira-kira di mana nih Pak letak apanya letak permasalahannya bisa nggak Bapak cerita kayak gitu? Jadi masalahnya Bu, siswa-siswa kami itu yang di kelas 7 yang Mhm, baru tamat SD kan, mereka kan kelas 7 mhm. baru tamat SD itu. Iya, Itu heeh. ternyata banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Sehingga Oh mereka kan gitu. secara otomatis nggak bisa dalam pelajaran agama kan mereka harus menghafal hadis nantinya, menghafal Iya, ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana bisa mereka menghafal kalau ternyata membaca Al-Qurannya pun belum bisa gitu. iya betul. Itulah Bu. Oh jadi itu masalahnya Pak ya, masih banyak siswa yang masuk di kelas 7 itu masih ada juga ya yang belum pandai baca Iya Bu, Quran. itu yang membuat saya bingung ini bagaimana kira-kira nanti caranya gitu Bu. Begitu. Jadi menurut Bapak, apa sih harapan Bapak gitu setelah kita berdiskusi sharing ini, apa harapan Bapak dari hasil yang kita bicarakan ini gitu, dari hasil sharing kita ini? Harapan saya ya setidaknya saya sudah apa namanya bisa nanti menemukan mungkin eh, Hmm, cara apa yang akan saya pakai atau strategi apa nanti yang akan saya pakai dari untuk menuntaskan masalah itu Bu dari hasil diskusi ini nanti. oh gitu, ya ya. Baiklah Pak, coba Bapak ceritakan gimana kendala-kendala yang Bapak hadapin gitu dalam mungkin mengajarin anak-anak kelas 7 tadi Eh, dalam be- hal membaca Al-Quran gitu Pak. ya begini Bu. Jadi siswa kita kalau di SMP itu kan kelas 7 itu dia transisi ya dari SD ke SMP. Nah, jadi kalau di SMP itu kan tidak ada mereka belajar huruf hijaiyah lagi, tidak Iya. tidak belajar membaca lagi kan gitu. Seharusnya Hmm, mereka udah menghafal gitu karena ada banyak ayat Al-Qur'an atau hadis yang di pelajaran agama itu memang harus dihafalkan gitu. hmm, Itulah yang menjadi masalah di kelas 7 ini, Bu. Jadi bagaimana hmm, mungkin mereka bisa nanti menghafal sementara membacanya pun belum iya. tuntas gitu, Bu. Jadi Makanya saya kira-kira bingung. oh gitu Pak ya, Iya, berarti bingung ya bingung Pak jadinya, ya, Bu. Nah, gimana caranya. Kira-kira Bapak punya strategi apa sih gitu yang mungkin bisa Bapak buat agar memudahkan anak-anak tadi mudah gitu loh dalam membaca Al-Quran tadi Pak. Apa strateginya kira-kira Pak? iya, memang ada terpikir di apa namanya, ada terpikir oleh saya itu Mm-mm, nanti rencana saya mau buat apa namanya program. mm-mm. Kalau udah jam agama itu kan 3 jam Bu ya satu apa namanya satu Seminggu hari ya? seminggu itu Oh, 3 jam pelajaran. Jadi ada oh, rencana saya mau saya buat 1 jam pelajaran itu memang khusus untuk membaca Al-Quran untuk mm, menuntaskan anak-anak yang masih iqra itu Bu. Rencana saya seperti itu. Jadi 1 jam saya pakai nanti untuk
menuntaskan buta aksara Al-Qur'annya itu baru 2 jamnya baru masuk ke materi PAI-nya. Seperti itu rencana saya, Bu. Oh, bagus sekali itu Hmm. Pak rencananya Pak. Saya yakin pasti siswa-siswa itu akan merasa terbantu sekali ya, sehingga mereka bisa lebih mudah gitu dalam membaca Al-Quran gitu ya. Ya, itulah rencana saya, Bu. Saya harus tetap, apa namanya, mendampingi mereka dalam 1 jam itu, bagaimana supaya mereka bisa tuntas, bisa membaca Al-Qur'annya, untuk mempermudahkan mereka nanti dalam belajar, PAI-nya, terutama di menghafal ayat Al-Qur'an dan hadisnya nanti, Bu. Oh gitu. Kira-kira menurut Bapak, Bapak sudah menemukan solusinya nggak Pak dari permasalahan Bapak setelah kita ngobrol-ngobrol gini gitu? Oh iya, alhamdulillah, Bu. Tanpa saya sadari ternyata saya telah, berhasil memberikan solusi ya, Bu, ya, untuk masalah saya sendiri. Iya. Ya itulah Pak memang saya kan hanya membantu ya, membukakan mungkin jalan Iya, gitu Bu, ya. heeh. Mungkin karena Eh, sharing ini tadi, Bu. Jadi, dengan sharing seperti ini, Ibu bertanya-bertanya dengan ya, tidak sengaja saya bisa, apa namanya, eee, memunculkan sendiri, ide-ide eee, ma tadi. solusi dari masalah saya itu, Bu. Iya, Mhm, itulah gunanya sharing tadi Pak ya. Yang iya, tadinya kita nggak mhm. ada terpikir gitu, mungkin dengan ngobrol-ngobrol gini jadi terbuka pikiran kita Pak ya. Iya, Bu, heeh. Jadi kapan Mudah-mudahan kira-kira, uh, kapan ya, kira-kira Bapak mau melaksanakan rencana aksi yang tadi sudah Bapak ceritakan itu Pak? rencananya insya Allah saya mulai minggu depan, Bu. Jadi pertemuan yang akan datang, itu rencana akan saya mulai, kan ini saya masih kemarin, sudah mulai sebenarnya memetakan, apa namanya, kemampuan anak-anak, dia di posisinya Iqra berapa gitu. Insya Allah akan saya mulai di minggu depan, itu 1 jam Hmm, saya pakai untuk, belajar baca Al-Quran khususnya, Bu. iyalah Pak, semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik gitu Pak. Iya Bu, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bu ya, minta doanya, Ya. mudah-mudahan saya bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik sehingga goal yang ingin saya capai itu berhasil Bu. Amin, iya Pak. Jadi kira-kira apa namanya ke depannya gitu Pak, apa komitmen Bapak gitu untuk merealisasikan aksi nyata Bapak tadi Pak? Saya berkomitmen untuk terus Mm-mm. melakukan pembinaan karena ini kan anaknya kan lumayan banyak yang belum bisa membaca Al-Quran itu Bu. Jadi saya berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan terus-menerus. Jadi bukan hanya tahun ini saja, bukan hanya semester ini saja, untuk tahun-tahun berikutnya pun ketika ada siswa saya kelas 7 yang masih ternyata di SD-nya belum bisa baca Al-Quran, saya akan buat program ini terus Bu. Mm-mm. Jadi kira-kira Pak dari aksi nyata yang akan Bapak laksanakan tadi, kira-kira Bapak butuh dukungan dari siapa saja gitu, sehingga mungkin bisa tercapai goal yang Bapak harapkan tadi Pak. Ya, yang pastinya saya butuh dukungan dari rekan-rekan guru, terutama kepala sekolah, Bu, dan wakil kurikulum karena kan kepala sekolah sebagai penanggung jawab di pembelajaran di sekolah dan wakil kurikulum juga pastinya andilnya cukup besar di dalam penerapan kegiatan yang akan saya buat, Bu. Itulah Ya, kira-kira yang saya butuhkan, Bu. iyalah Pak, luar biasa sekali nih Pak rencana-rencana Bapak ke depannya. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak ada lagi yang buta aksara dalam hal Ya, membaca amin amin, Bu. Al-Quran Amin. gitu. Ya. Jadi gimana perasaan Bapak Pak setelah kita ngobrol-ngobrol ini gitu? Apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah, sangat senang sekali, Bu, ya. Jadi udah, apa namanya, udah lega karena masalah, yang saya pikir agak menyulitkan saya sebelumnya tadi ternyata sudah tersolusikan, apa namanya, capailah apa yang ingin saya harapkan tadi, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Iya, jadi itulah Pak ya gunanya kita sharing gitu Pak ya. Iya, Bu, Syukurlah Pak. Jadi kalau gitu kita sudahi dulu lah Pak ya untuk kita ngobrol-ngobrolnya karena kebetulan saya ini ada jam masuk kelas pula Oh, nih iya, Pak. Bu, terima kasih, Bu, ya, Ya, insya Allah kedepannya mungkin kalau Bapak ada kendala
atau kalau saya pun ada kendala kita bisa saling sharing gitu Pak. Mudah-mudahan bisa saling berbagi solusi Pak ya. Iya Bu, oh ya, sama-sama Bu. Baiklah Pak, saya duluan ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak, lagi sibuk ya Pak Sunardi ya? Waalaikumsalam Bu Eka, gimana kabarnya Bu? Udah lama nggak kelihatan di sekolah ini. Lagi sibuk apa sekarang Bu? Iya, alhamdulillah kabar saya baik Pak. Pada akhir-akhir ini memang saya lagi sibuk nih mempersiapkan tim lomba debat bahasa Inggris tingkat kabupaten. Hmm. Makanya saya jarang ada di kantor guru ketika jam istirahat. Oh gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan persiapan tim debat bahasa Inggrisnya yang Ibu bimbing sukses nantinya Bu ya. Amin, terima kasih doa dan dukungannya ya Pak ya. Ya sama-sama Bu Eka. Saat ini Bapak lagi ada waktu nggak Pak? Kebetulan saya lagi break ini Bu. Nggak apa-apa kalau Ibu mau cerita silahkan atau ada yang mau di-sharing mungkin Bu? Iya nih Pak, saya lagi ada yang mau di-sharing nih Pak. Masalah anak-anak di kelas Ya. kaitannya dengan minat belajar siswa terhadap pelajaran yang saya ampuh itu bahasa Inggris gitu. Memang kenapa dengan siswa Ibu? Apa mereka tidak menghargai atau bagaimana? Enggak Pak, bukan enggak menghargai, mereka tetap menghargai saya sebagai guru. Cuman bukan itu masalahnya gitu. Jadi masalahnya apa? Coba bisa Ibu ceritakan mungkin? Gini Pak, masalahnya itu ada di kelas 10 IPS 3. Ya. Jadi akhir-akhir ini kan minat belajar mereka tuh sangat kurang sekali, khususnya Mm-mm. di pelajaran saya bahasa Inggris gitu. Oh, jadi masalahnya di kelas 10 IPS 3, Bu ya? Iya, iya Pak, itulah saya bingung Pak, gimana caranya agar mereka punya minat belajar bahasa Inggris gitu. Menurut Ibu sendiri setelah diskusi ini eh, apa hasilnya, Bu? Kira-kira harapan Ibu bagaimana kira-kira? Ya harapan saya dari kita sharing ini sih mudah-mudahan mungkin Bapak bisa ngasih solusi atau bagaimana caranya agar anak-anak di kelas 10 IPS 3 ini bisa memiliki minat belajar bahasa Inggris yang lebih bagus gitu. Oh, gitu ya, Bu. Baiklah, Bu. Coba Ibu ceritakan dulu apa yang menjadi kendala Ibu ketika mengajar bahasa Inggris khususnya di kelas 10 IPS 3 ini, Bu ya? Ya, jadi tahun ini kan saya tengok khususnya di 10 IPS 3 itu minat belajar mereka itu sangat rendah jika dibandingkan dengan kakak kelasnya gitu. Ya. Nah, jadi ketika proses pembelajaran berlangsung, mereka tuh kurang antusias dalam merespon penjelasan saya, Pak. Hampir sebagian besar dari mereka itu lesu, nggak ada gairah belajar, Ya. dan sering tidur di kelas. Ketika ada PR juga mereka tuh sebagian besar nggak siap gitu. Makanya saya bingung nih Pak, gimana gitu caranya supaya Oh, belajar mereka itu bisa bagus gitu. iya. Kira-kira Bu Eka punya strategi apa ini kira-kira agar siswa kelas 10 IPS 3 ini tadi kembali memiliki minat belajar? Apa kira-kira strategi yang akan Ibu terapkan? Itulah Pak, memang sih beberapa hari terakhir ini ya saya terpikir gitu Ya. bagaimana mungkin bisa merancang sebuah pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu. Hmm. Memang udah saya pikirkan juga. Oh iya. Apa kira-kira rencana aksi yang akan Ibu lakukan agar bisa menarik minat belajar siswa itu? Ya ada sih beberapa buku referensi yang udah saya baca, bahkan saya juga ada nonton di YouTube tentang bagaimana model-model pembelajaran yang menarik Ya. khusus untuk bahasa Inggris Mm-mm. agar siswa itu tidak bosan gitu. Ya, salah satunya sih saya ada terpikir gitu untuk merancang tentang media-media pembelajaran, mungkin saya bisa gunakan audio
video pakai native speaker, Ya. kemudian menggunakan PPT ketika mengajar. Terus kemudian mungkin saya bisa menggunakan lagu-lagu berbahasa Inggris dalam pembelajaran listening. Ya. Jadi judul lagu-lagunya itu pun saya pilih yang memang sedang viral saat ini di kalangan remaja gitu. Jadi Iya. siswa mungkin Itu merasa enjoy gitu loh iya Pak. ya, bagus sekali itu, Bu. Saya yakin Hmm, siswa pasti tidak akan merasa bosan lagi kan dengan apa yang Ibu lakukan tadi. Jadi ketika belajar hmm, bahasa itu, kalau model belajarnya menyenangkan, pastinya siswa pun akan senang dan seperti yang Ibu harapkan gitu. iya. Itulah Pak, saya pun terus berusaha nih menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di kelas kan. Ya. Kemudian mencoba untuk merancang model-model pembelajaran yang menarik gitu sehingga siswa tadi merasa tertarik untuk mau belajar bahasa Inggris gitu Pak. Kira-kira Ibu sudah menemukan solusinya nggak dari permasalahan Ibu tadi? Ya Allah, iya ya Pak ya kok tanpa saya sadari dari obrolan kita ini kok justru solusinya datangnya dari saya ya Pak ya. Iya, Bu Eka memang hebat ini. Guru yang luar biasa. Jadi eh, sudah menemukan sendiri ya solusi dari masalah Ibu kan? Ya mungkin karena seringnya dengan Bapak mungkin ya Pak ya. Jadi Bapak bisa memunculkan ide-ide cemerlang yang tanpa saya sadarin sendiri itu datangnya dari diri saya gitu Pak. Iya, saya kan hanya membantu, Bu. Membantu membukakan jalan saja. Jadi kapan kira-kira Ibu mau melaksanakan rencana aksi yang tadi sudah Ibu ceritakan kepada saya itu? Ya karena memang saya melihat minat belajar siswa di kelas itu memang rendah gitu Hmm. kan. Jadi ya saya pikir mungkin ya secepatnya lah Pak saya akan terapkan rencana Ya, ini gitu. oke oke Bu. Saya doakan semoga rencana-rencana yang ingin Ibu laksanakan itu dapat berjalan lancar dan sukses Bu ya. Amin ya Bu. Iya Pak. Saya juga sangat berharap demikian Pak. Mohon doanya ya Pak ya. Semoga berjalan lancar apa yang saya Amin. rencanakan. Iya. Jadi ketika Ibu melaksanakan rencana aksi nyata tadi, kira-kira Ibu butuh dukungan dari siapa nih? Siapa saja yang Ibu butuhkan dukungannya untuk mencapai goal itu, mencapai tujuan itu nanti kira-kira? Ya yang jelas yang saya butuhkan sih kolaborasi yang pertama itu dari orang tua murid ya Ya, Pak. Jadi, agar mereka tuh bisa selalu memotivasi anak-anak mereka itu ya, agar termotivasi untuk belajar. mm, Kemudian dukungan dari kepala sekolah ya, serta mungkin dengan tersedianya sarana dan prasarana seperti iya, alat betul, Bu. tulis, perpus, laptop karena itu juga kan sarana yang sangat penting gitu kalau Iya, Bu. untuk audio visual tadi Pak gitu. Hmm. Jadi untuk kedepannya apa kira-kira komitmen Ibu untuk merealisasikan rencana aksi itu? Apa kira-kira komitmen Ibu itu? Ya, setelah saya sharing seperti ini, jadi saya beranggapan, oh ternyata dengan sharing akan banyak menambah wawasan kita gitu. Hmm. Jadi secara tidak langsung ternyata kita bisa menemukan solusinya setelah ngobrol-ngobrol seperti ini Pak. Dan kemudian hal seperti ini juga akan saya lakukan sih ke depannya sharing dengan teman-teman yang lain. Ya, Dan ternyata dengan sharing seperti ini akan menemukan banyak solusi gitu Pak. Jadi itu komitmen saya mungkin saya akan melanjutkan sharing-sharing ini ke teman-teman yang lain iya, gitu. baik Bu Eka. Komitmen Ibu luar biasa sebenarnya. Jadi semoga diskusi kita ini hari ini bisa membantu Bu Eka dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi tadi ya. Jadi bagaimana perasaan Bu Eka setelah ngobrol-ngobrol ini? Perasaan saya terasa lega nih Pak, Hmm, rasanya plong gitu karena iya, udah bisa mengeluarkan apa yang selama ini mungkin bingung ya di iya Bu. pikiran saya. Ya, syukurlah Bu. Kalau gitu kita sudahi dulu ya Bu ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi mungkin kita bisa lanjut-lanjut sharing-sharing lagi. Siapa tahu saya juga nanti punya kendala. Kalau Ibu Eka nggak keberatan ya saya yang sharing kembali sama Ibu ya. Iya Pak, insya Allah saya siap Pak. Oke, baiklah Bu Eka ya. Kebetulan saya ada jam mengajar setelah ini. Jadi saya permisi dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya.